Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hathana 'alan nahdati bil ulama. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin a'zamil makhluqati wa akramil anbiya wa ala alihil asfiya wa ashabihil kurama wa man tabi'ahum bi ihsanin min awamin nasi wa jami'il ulama, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bekasi Utara, Al-Ustadz Nur Khalik SPDI beserta segenap jajaran pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bekasi Utara. Yang saya hormati segenap ketua-ketua ranting Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Hidayah Bapak Haji Tamba Syuhadi. Yang saya hormati Mustasyar MWC Nahdlatul Ulama Bapak Haji Sujat Miko. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Syuriah di PCNU Kota Bekasi Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Yang saya hormati Ketua RW 014 Bapak Haji Bambang. Yang saya hormati ketua-ketua RT di lingkungan RW 014. Yang saya hormati dan orang tua kita yang juga sesepuh di Nahdlatul Ulama sejak lama sekali, yaitu Bapak Haji Dida. Yang saya hormati Bapak Haji Supriyatno, seluruh tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap orang tua, juga tidak lupa ansor dan banser-banser kita yang selalu setia mengawal para ulama bahkan tanpa diperintah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dari banser dan ansor kita. Mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan semua banser dan ansor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dalam acara Lailatul Ijtima' MWCNU Kecamatan Bekasi Utara senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini acara MWCNU penyelenggara dan isinya acara Lailatul Ijtima', tentu tidak lepas kita tentunya membicarakan, mengetahui, menghayati Nahdlatul Ulama di mana kita berada di dalamnya, termasuk diri saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Khalik.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak terlepas dari perjuangan dakwah Islam di Indonesia, bahkan di Nusantara, bahkan tidak lepas dari penyebaran ilmu syariah yang ada di dunia, termasuk di Nusantara dan juga Indonesia. Ini penting untuk kita ketahui. Bahkan apa yang disebut dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lepas dari perjuangan ilmu dan keilmuan dalam tubuh Nahdlatul Ulama, yang mungkin selama ini tidak semuanya umat Islam tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama kita semuanya sudah tahu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi mungkin tidak semuanya Nahdiyat itu mengetahui tentang jalur keilmuan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rekam jejak yang kita sebut sekarang ini dengan jejak digital. Hadratus Syekh di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 kita semua tahu, beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram. Ini rekam jejak, ini biografi, tidak mengada-ngada dan bisa kita lacak pastinya. Nah, spesialisasi beliau itu hadis. Jadi ilmu khusus yang digeluti oleh Hadratus Syekh itu hadis. Bidang Hadratus Syekh itu hadis. Tentu beliau menguasai yang lain, tapi bidang khusus yang beliau geluti itu hadis. Jadi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari khusus mengkaji hadis kepada guru beliau dalam bidang hadis, Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahfud At-Turmusi, yang dari akhir abad ke-19 sudah menjadi guru besar hadis di Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari belajar, menghafal, mengkaji hadis yang merupakan kitab puncak, yaitu Sahih Bukhari, dari awal sampai akhir, dari hadis 1 sampai hadis 7.500 lebih, dengan kajian, dengan analisa sanad atau mata rantai, sekaligus juga matan atau redaksi bunyi hadis. Nah, ini harus dan wajib kita ketahui. Umat Islam se-Indonesia juga harus ngerti, harus tahu ini. Karena mungkin ada sangkaan kalau NU itu tradisional, ngaji fikih dan lain sebagainya saja atau doang. Itu satu kesalahan besar. NU ini didirikan berpijak pada Quran, hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muassisnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari
itu bidang yang digeluti hadis. Dihafal, dikaji, dianalisa. Dari hadis 1 dalam Sahih Bukhari yang 4 jilid sampai akhir hadis, hatam. Dan bersambung itu mata rantainya sampai Imam Bukhari, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan karena memang bidang saya juga hadis. Bidang yang saya geluti, bidang yang saya kaji, bidang yang saya hafal ya hadis. Dan alhamdulillah mata rantai yang saya punya dalam Sahih Bukhari juga bersambung seperti mata rantai yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ini sebagai informasi yang sifatnya ilmiah. Dan penting ini. Sekaligus sebagai satu kecintaan kita, loyalitas kita sebagai Nahdiyin di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tidak sebatas keilmuan, tapi juga cara kita beragama. Yang dimaksud cara itu beragama adalah tawassut dan tawazun. Dan itu pijakannya, sumbernya ya Quran, ya hadis, ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Ulama itu, ini saya ngomong bukan mengada-ngada ya. Ini bicara ilmiah. Nahdlatul Ulama sejak berdiri itu sudah punya ratusan, apalagi sampai sekarang udah ribuan pesantren tahfidz Quran. Sebelum rame belakangan ini, enggak? Sebelum rame belakangan ini di mana-mana pesantren tahfidz Quran, tahfidz Quran, tahfidz Quran. NU itu sudah dari awal abad ke-20 pesantren tahfidz Quran sudah menjadi landasan Nahdlatul Ulama. Mbah Munawwir dari kapan berdirinya tuh? Coba bayangin. Sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada pesantren itu dan pesantren-pesantren yang lain di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pesantren tahfidz Quran baru-baru belakangan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rame pesantren tahfidz Quran, kita udah hafal Quran. Alhamdulillah. Itu juga Nahdlatul Ulama yang ngajarin kita, saya lah. Dan kita menghafal hadis karena itu juga bidang saya, juga di lingkungan guru-guru Nahdlatul Ulama. Sampai kita ya alhamdulillah mengajar ya jamaah udah tahu lah, termasuk orang Bekasi udah tahu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita ketahui bersama agar tidak terjadi dikotomi. Oh, kalau si anu Quran hadis, kalau NU kagak, itu salah. Kita pasti berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin muassisnya bidangnya hadis, para ulamanya menghafal Quran dan menghafal hadis, masa nggak berpegang teguh kepada Quran dan hadis? Coba, Pak Jedida, mungkin nggak? Yang nggak mungkin lah. Gimana? Kita ngapalin Quran, kita ngapalin hadis sampai jumlahnya ribuan. Ngapain kalau kita nggak berpegang teguh kepada Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngapain?
Ini yang harus kita buka cara berpikir dan juga cara pandang. Ya, termasuk terhadap Nahdlatul Ulama. Gitu. Ini saya ngomong ilmiah. Saya ngomong ilmiah karena berkaitan dengan juga diri saya. Ya, ini sama sekali pure. Saya bicara murni, bicara ilmiah. Nah, mari sama-sama kita dalam lingkungan Nahdliyin ini, termasuk umat Islam Indonesia, termasuk di mana suara saya bisa didengar, tidak dalam rangka yang saya sampaikan ini, bahwa kita itu mengaku yang paling benar, yang lain semuanya kita kecilkan. Tidak, itu dalam rangka itu. Kita umat Islam, seluruh umat Islam Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, pastinya kita ingin merajut ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah insaniyah. Nah, ini penting juga buat kita, karena ini berada di komplek. Sengaja saya ngomong begini, karena ini berada di komplek, agar antara kita tidak saling memandang. Ya, mungkin nggak ngomong itu lisan, tapi mungkin hati ngomong. Ya, sholat, wah ini orang NU ini. Nah, jangan begitu. Ya, jangan, nggak boleh ada pandangan seperti. Kita pun sebagai Nahdliyin dipastikan kita akan menghormati semuanya. Pijakan kita juga NKRI, satu bangsa, satu tanah air. Berbangsa dan bernegara kita rajut, apalagi yang sesama umat Islam. Itu udah pasti, itu udah pasti. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada dan sebagai Nahdliyin, apalagi pengurus NU, semakin cinta terhadap Nahdlatul Ulama, zahiran wa batinan, zahir batin. Tidak sebagai karena jadi pengurus NU, kalau udah nggak jadi pengurus NU, bukan NU, wah repot ya. Ya, jadi kita ini semuanya NU, Nahdliyin zahiran wa batinan, dengan tetap jalan bareng dengan sesama umat Islam dan juga saling merajut ukhuwah insaniyah terhadap sesama putra bangsa Indonesia di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada sana sini ya riak-riak, ayo kita perbaiki, ayo kita sempurnakan. Ini penting buat kita. Dan mudah-mudahan ketemunya kita malam ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekaligus malam ini bicara tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat saya sampaikan. Di Quran itu surah tentang Isra itulah surah pertama yang dimulai dengan tasbih subhana. Ini lagi kajian ilmiah nih. Yang menarik, sebelum ada surah-surah yang dibuka dengan tasbih dengan menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan juga ada surah seperti surah Al-Jumu'ah yang dimulai dengan tasbih tapi dengan menggunakan fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Dan juga dalam juz amma ada surah yang isinya dan mulanya juga dengan tasbih menggunakan fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Itu terlebih dahulu surah yang dimulai dengan tasbih, ya ini surah Al-Isra. Dan yang menarik, ini menggunakan, kalau dalam ngaji di pesantren namanya masdar, subhana, bentuk tasbih.
Nah, tidak menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Nah, ini ada tujuannya. Karena bicara Isra Mi'raj itu bicara kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna masdar itu adalah pijakan pengertiannya. Masdar artinya apa? Sumber. Pijakan. Pijakan kalau kita bicara Isra dan Mi'raj ya iman. Makanya dibuka dengan subhana dan tidak menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, ini satu mukaddimah yang begitu luar biasa dalam kajian tafsir. Kenapa ayat yang bicara tasbih itu ayat ini dulu? Karena mantap dulu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemahasucian Allah itu sifatnya kekal abadi. Dulu, sekarang, makanya ada tasbih dalam fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan lampau. Ada tasbih yang menunjukkan fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Jadi kemahasucian Allah itu sifatnya kekal, tidak mengalami perubahan. Kalau kita udah mantap disuruh tasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini kalau bicara iman mantap, baru kita bicara aplikasi pelaksanaan. Karena ini kemahasucian Allah, kalimat selanjutnya adalah asra. Buat kita ini seringkali asra itu artinya kan Allah memperjalankan. Tapi seringkali kenyataan hidup kita di dunia ini, di muka bumi ini, kita ini enggak asra, kita ini sara. Saro itu artinya jalan, jalan sendiri dengan pikiran kita, dengan daya kita, dengan kemampuan kita, yang seringkali tercerabut dari akar la haula wala quwata illa billah. Bahaya ini. Kita ini kalau nggak asro, cuman saro, bahaya. Kalau itu bicara akidah, kebablasan kayak Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang tertinggi. Kebablasan tuh. Kenapa dia bukan asro, dia saro terus. Kalau itu berkaitan dengan perbuatan atau aplikasi kehidupan, yaitu kayak Korun yang ditanya tentang kamu dapat dari mana Korun itu harta kau banyak banget. Dia bilang utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat itu semuanya ini berdasarkan ilmu saya, kepiawaian saya, kemampuan saya, jeripaya saya. Allahnya kagak ada. Saro doang, nggak asro. Nah, ini buat kita kalau kita bicara Isra dan Mi'raj dari sisi riwayat itu ngawang-ngawang kemana-mana. Nanti kita pengennya buat diri kita apa? Nah, ini salah satu hikmah yang besar dari Isra. Ayo, kita ini kehidupan kita jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala, mesti asra. Asra itu artinya apa? Jangan lupa kita itu punya kemampuan terbatas, yang tidak punya yang kemampuannya yang maha tidak terbatas adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita hidup ini jangan selalu saya, gua, kalau nggak ada saya, kalau nggak ada gua. Itu tasbihnya kemana? Makanya kita kalau habis sholat disuruh baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, 3. Itu juga ada maknanya. Digambungkan, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Caranya bagaimana? Biar kita bisa memupuk tauhid kita, subhana dalam diri kita, asra yang mantap. Enggak ada jalan lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita bicara bi'abdihi, oh kenapa itu ayat bi'abdihi?
Karena Rasulullah di Isra, di Mi'rajkan dengan fisik dan batin dengan roh. Itu kan udah biasa kita ngomongin di mana-mana. Tapi ini yang kita ingin titik beratkan, bi abdihi, abdun dengan ibadah itu satu akar kata, abada ya'budu. Kita ini di dunia jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti ibadah bukan sebatas sholat, puasa, tapi pikiran kita dengan hati kita itu satu frekuensi. Apa? Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan habis sholat di Masjid Baitul Hidayah, kemudian habis itu sendal orang hilang, motor orang raib. Itu nggak bi'abdihi. Kita ingin jadi hamba Allah yang isinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada ayat lailan. Kenapa nggak naharon aja sih? Emang nggak bisa Allah kalau Isra Mi'raj itu naharon, siang? Emang ngapa mesti malam? Ini juga ada pesannya. Malam itu kan kegelapan. Wa ja'alna al-laila libasa, karena malam kegelapan. Allah bilang ini tempat kita untuk libas. Libas itu pakaian, maksudnya kita istirahat. Tapi ada ayat, ada surah namanya Al-Muzammil, namanya Al-Muddathir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kita ini disuruh bangun malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Baca itu dalam surah Al-Muzammil. Karena bicara ibadah malam ini memang lebih mantap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Disitulah letak kita sebagai hamba, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala orang pada enak tidur, kok kita bisa bangun itu? Kalau siang mau udah biasa. Siang emang tempatnya melek, matahari ada di atas kepala kita dan ubun-ubun kita. Ini di saat orang semua terlelap, kok kita malah bangun? Nah, ini luar biasa. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara subhana, di saat semua orang, makhluk, dermawan sekalipun, kalau udah lewat tengah malam, jam 2 sampai terus pagi, itu pintunya ditutup. Orang dermawan sekalipun, ada orang bawa proposal jam berapa? 2:30. Ini orang agak salah. Bawa proposal 2:30. Itu dermawan banget tuh orang. Allah ingin berpesan melalui Isra ini. Kenapa ada lailan? Allah berpesan, hei hamba-hambaku, di saat kalian semuanya menutup pintu kalian, bahkan kalian yang katanya dermawan juga menutup itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintunya lebar-lebar di saat semua manusia terlelap, di saat semua manusia mengunci pintunya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintunya. Itu juga pesan buat kita. Kenapa Isra Mi'raj tidak naharon, tapi ayatnya adalah lailan. Dan banyak lagi sisi yang luar biasa dari di Isra dan di Mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sekelumit ini kita juga baru bicara sangat-sangat sekelumit. Belum minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang orang selalu bicara, oh itu berarti bicara soal masjid yang punya fungsi luar biasa. Ini kalau saya buka, jamaah mungkin pada bingung, harus baca sejarah lagi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
Waktu ayat diturunkan itu, ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram itu yang mana? Masjidil Aqsa itu yang mana? Ayo. Ini kajian tafsir nih. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Waktu ayat itu turun, ini asbabun nuzul. Kita ngomong ilmiah. Waktu ayat itu turun, mana yang disebut Masjidil Haram, mana yang disebut Masjidil Aqsa. Waktu ayat itu turun. Jawabannya apa? Udah antar ngajinya ntar aja, udah sampai sini aja dulu. Dan lain-lain. Kenapa ada ayat alladzi barakna haulahu, ada ayat linuriyahu min ayatina? Kenapa akhir ayat itu ditutup dengan innahu huwas samiul basir? Kenapa bicara Isra dan Mi'raj? Kok enggak satu surah itu aja sih? Kenapa yang satu di dalam surah Al-Isra, yang satu jauh di sana, di surah namanya An-Najm. Wan najm idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la. Itu panjang lagi. Kenapa surah Isra itu dimulai dengan tasbih, kok yang Mi'raj dimulai dengan qasam, sumpah, pakai waw? Kenapa enggak pakai ta? Coba kita ngaji nahwu jurmiyah. Qasam itu, sumpah itu ada huruf waw, ada huruf ta, ada huruf ba. Kenapa ini pakai wan najmi idza hawa? Sedangkan sumpah itu dalam bahasa Arab enggak cuma pakai waw. Dan kenapa enggak dimulai juga dengan Mi'raj itu pakai tasbih surah? Surahnya dimulai pakai subhana, tapi enggak. Tapi pakai qasam, pakai sumpah. Itu satu kajian yang sangat luas dalam kajian tafsir. Di NU ada semua. Saya bukan dalam pengertian yang lain, enggak. Tapi kita ini semuanya ada. Kajian-kajian seperti ini. Ya, jadi Quran hadis itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Nah, sampai sini yang saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Islam, iman kita tambah mantap, dan kita dinahdiin, yang sudah dinahdiin tambah cinta lagi kepada Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa kita dan setanah air kita di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.